Selamat pagi untuk anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Pak Guru kembali lagi menyapa dengan salam hormat dari Pak Guru. Salam sehat selalu. Mari kita tetap selalu menjaga kesehatan tubuh pribadi kita dalam masa COVID ini, yaitu kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan juga kita menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Nah, anak-anakku, hari ini hari Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Kembali lagi anak-anakku bersama Pak Guru, kita akan belajar bersama yaitu mata pelajaran PKN dengan materinya yaitu ada 3. Yang pertama adalah kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah tanggung jawab siswa atau peserta didik atau murid di lingkungan sekolah. Serta yang ketiga adalah kita belajar mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, terutama sebagai seorang siswa atau peserta didik. Nah, anak-anakku, seperti biasanya pada awal pembelajaran kita pertama mengenal dulu apa pengertian daripada tanggung jawab. Nah, anak-anakku, pembelajaran ini juga kita sudah belajar bersama pada pembelajaran sebelumnya. Pak Guru hanya mengingatkan lagi bahwa tanggung jawab itu merupakan tindakan yang merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban atau segala sesuatu yang kita ambil yang penuh dengan resiko. Artinya bahwa apapun yang kita ambil merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Nah, anak-anakku, Pak Guru sampaikan bahwa untuk mengenai tanggung jawab, terutama untuk kita sebagai warga masyarakat memiliki harus rasa tanggung jawab di lingkungan kita, di mana kita berada. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu ada bermacam-macam atau contohnya. Pak Guru kasih contoh, yang pertama itu tanggung jawab kita itu sebagai warga masyarakat itu adalah kita harus saling menghormati dengan tetangga. Manfaatnya apa, anak-anakku? Supaya menghindari dari perselisihan. Kita menumbuhkan akan rasa persaudaraan kekeluargaan di antara kita, terutama kita yang berada saling berdekatan atau tetangga. Kita menjaga keharmonisan. Contoh yang kedua itu adalah kita punya tanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, di mana kita harus membersihkan atau harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan itu dengan rasa tanggung jawab supaya kebersihan itu kita dapat nikmati, yaitu lingkungan kita menjadi bersih dan asri atau indah. Contoh yang ketiga adalah tanggung jawab kita menolong tetangga yang kesulitan. Artinya kita saling bantu bila mana kita mempunyai kelebihan. Jadi ingat anak-anakku, kita memberikan bantuan atau menolong orang lain itu harus sesuai dengan kemampuan. Kita tidak boleh memaksakan diri atau supaya kita itu dipuji oleh orang lain.
Tapi kita menolong, membantu orang lain harus sesuaikan dengan pribadi atau kemampuan yang ada pada pribadi kita sendiri. Contoh yang keempat itu adalah berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini biasanya itu dalam kegiatan bermusyawarah. Nah, anak-anakku, yang Pak Guru sampaikan bahwa pengambilan keputusan seperti pada poin yang keempat itu yang biasa dilaksanakan atau dilakukan dalam kehidupan masyarakat di tengah-tengah kita, biasa itu dilakukan, itu biasanya dilakukan dengan musyawarah. Untuk apa kita melakukan suatu musyawarah? Musyawarah itu bertujuan untuk kita mencari mufakat atau keputusan bersama. Nah, kadang-kadang dalam suatu pertemuan atau suatu musyawarah itu ada atau belum tercapainya kesepakatan. Itu kita harus melakukan suatu ambil langkah atau tindakan, yaitu pemungutan suara secara voting. Artinya itu kita berdasarkan suara yang terbanyak. Berarti dia yang menjadi atau yang diputuskan sesuai dengan suara yang terbanyak. Nah, anak-anakku, yang Pak Guru ingin sampaikan pada pembelajaran ini yaitu menyangkut tanggung jawab anak-anakku sebagai seorang siswa, seorang pelajar atau peserta didik, yang mana anak-anakku mendapatkan ilmu di sekolah tapi kembali tinggal bersama dengan bapak mama di rumah. Berarti anakku berada dalam suatu lingkungan, artinya bahwa anakku berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, anakku sebagai seperti tadi Pak Guru sudah katakan bahwa sebagai siswa atau pelajar atau peserta didik itu juga mempunyai harus rasa tanggung jawab terhadap hal-hal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kalau ada dalam pengambilan keputusan berarti melakukan suatu musyawarah, ataupun dalam kegiatan pembagian jadwal kerja bakti dan ronda malam atau siskambling. Itu biasanya juga ada kegiatan-kegiatan HUT. Itu biasanya hari kemerdekaan, setiap lingkungan RT, RW biasa mengadakan suatu perlombaan. Nah, anak-anakku, dalam kegiatan tersebut anakku belum bisa bergabung. Artinya bahwa mengambil suatu keputusan dalam rapat. Tapi Pak Guru ingatkan bahwa anak-anakku juga harus berperan aktif di dalam. Apa saja anak-anakku yang Pak Guru sampaikan bahwa harus berperan aktif. Yang pertama Pak Guru kasih contoh tugas atau anakku itu adalah yang pertama ketika dalam suatu pertemuan atau musyawarah atau hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terutama RT bersama dengan warga, kehadiran anak-anakku di tengah-tengah itu sangat penting. Apa saja yang bisa anakku lakukan sebagai seorang siswa atau pelajar atau peserta didik? Yang pertama itu adalah bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Nanti biasanya Bapak RT atau RW menyampaikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pertemuan bersama, nanti ditentukan tempatnya di mana. Jadi saat itu pun juga sebelumnya rapat, anakku bisa sebagai siswa harus hadir, datang menyiapkan tempat musyawarah, meja, kursi, apa segalanya. Yang kedua adalah anakku sebagai siswa mengamati jalannya pengambilan keputusan. Itu anakku harus rasa berperan aktif di dalam. Yang ketiga itu adalah mengikuti kerja bakti sesuai dengan kemampuan. Jadi anak-anakku datang bergabung dengan orang dewasa. Tugasnya itu adalah anakku bisa bergabung bekerja.
tapi sesuai dengan kemampuan tenaga yang anakku miliki. Yang keempat itu adalah anakku berperan aktif melaporkan kepada orang tua atau pengurus lingkungan RT RW jika melihat sesuatu yang mencurigakan atau mengganggu keamanan masyarakat. Itu anakku punya rasa peran aktifnya di situ. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah anakku harus seperti tadi Pak Guru katakan bahwa menyiapkan kegiatan-kegiatan selain itu bisa datang menyapu, membersihkan tempat, menata meja kursi, hingga menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan tersebut. Mungkin bisa atur-atur atau melayani, bawa air, melihat atau memantau daripada kegiatan musyawarah berlangsung. Nah, anak-anakku yang peran aktif dalam masyarakat sebagai seorang siswa, pelajar, atau peserta didik itu sangat diperlukan karena anak-anakku sebagai generasi penerus bangsa. Nah, berikut yang Pak Guru sampaikan itu adalah menyangkut tanggung jawab anak-anakku sebagai seorang siswa atau pelajar itu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang seperti tadi yang Pak Guru katakan ada 5 poin itu juga. Ada yang menyangkut di hak, kewajiban dan tanggung jawab itu harus anakku bisa jalankan secara seimbang. Nah, anak-anakku rasa tanggung jawab anakku di sekolah itu ada 4. Yang pertama itu adalah anakku harus belajar dengan tekun atau giat. Yang kedua adalah anakku harus menjaga kebersihan sekolah, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah mengikuti acara-acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang keempat adalah tetap dituntut anakku sebagai siswa berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Jadi itu contoh yang paling sederhana yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah tanggung jawab, itu harus ada yang mengatur. Selain dari wali kelas seperti Pak Guru, tapi harus ada yang mengatur untuk anak-anakku, berarti ada yang menjadi ketua kelas. Nah, itu juga biasa dilakukan di sekolah. Nah, anak-anakku dari rasa tanggung jawab itu harus anakku melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Berikut ini Pak Guru akan memaparkan materi juga yang ketiga, yaitu tentang tanggung jawab anak-anakku dalam melaksanakan tugas sebagai seorang siswa atau peserta didik. Nah, anak-anakku dalam melaksanakan tugas itu harus anakku bekerja atau dilakukan dengan rasa tanggung jawab sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Salah satu rasa tanggung jawab anak-anakku dalam melaksanakan tugas contohnya yang diberikan oleh Pak Guru atau Ibu Guru karena anak-anakku sebagai siswa. Contohnya itu bentuk tanggung jawab itu dalam melaksanakan tugas. Yang pertama itu adalah mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama. Artinya itu biasa
dilakukan dalam kerja kelompok. Jadi biasanya Bapak Ibu guru kasih soal dalam bentuk kerja kelompok, disitulah anakku akan berunding mencari jawaban yang tepat atau pasti supaya bisa dilaporkan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil kerja dalam kelompok. Yang ketiga itu adalah mengumpulkan tugas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi Pak Guru sampaikan bahwa contoh-contoh yang ada itu merupakan tanggung jawab anak-anakku sebagai seorang siswa atau pelajar. Nah, anak-anakku di dalam buku itu juga yang menyangkut tanggung jawab anak-anakku dalam melaksanakan tugas sebagai seorang siswa peserta didik juga anakku lihat itu dalam gambar itu adalah suatu kegiatan dikerjakan dalam bentuk kelompok. Nanti anakku lihat ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca dan meja guru serta kegiatan-kegiatan, artinya bahwa itu dilakukan secara kelompok, secara bersama-sama. Sehingga inti daripada kita kerja kelompok atau bersama itu adalah supaya pekerjaan yang berat menjadi ringan, sehingga kita menumbuhkan untuk rasa tanggung jawab, artinya kita bersama-sama mengerjakan. Nah, anak-anakku, yang materi pembelajaran kita hari ini tentang tanggung jawab kita di tengah masyarakat dan di lingkungan sekolah serta tugas yang harus kita laksanakan yang terdapat pada buku anak-anakku halaman 36, 37 dan 45. Dan sebagai penugasan anak-anakku, Pak Guru akan kasih 5 soal. 5 soal yang berkaitan dengan 3 materi pembelajaran kita hari ini tentang rasa tanggung jawab. Tapi sebelumnya Pak Guru mengharapkan kepada anakku bisa menyelesaikan sebagai pembelajaran latihan anak-anakku dalam buku, tapi tidak kumpul. Nanti anakku untuk menjadi acuan untuk memahami materi, anakku menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan soal yang ada pada halaman 37 dan halaman 45 yang ada dalam buku anak-anakku. Nanti yang dikumpulkan itu adalah nanti Pak Guru akan kasih soalnya. Yang pertama adalah tuliskan 3 bentuk tanggung jawab anakku, Anda sebagai seorang siswa di tengah-tengah warga masyarakat. Nomor 2 adalah menurut Anda sebagai seorang siswa, apakah pemungutan suara untuk memilih pemimpin masyarakat adalah cara yang tepat untuk dilakukan? Jelaskan alasannya. Nomor 3, tuliskan 3 contoh bentuk tanggung jawab Anda sebagai peserta didik atau siswa atau pelajar terhadap sekolah di mana tempat Anda menuntut ilmu. Nomor 4, tuliskan 3 contoh bentuk tanggung jawab Anda sebagai peserta didik, murid, pelajar terhadap keluargamu. Yang kelima, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Itulah anak-anakku materi pembelajaran kita serta penugasan ada 5 soal yang materinya berkaitan dengan tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab siswa
di sekolah serta tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas di sekolah. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.